bagaimana pelayanan daripada Yohanes Pembaptis dan juga Paulus. Dan saya kasih tahu buat mereka, sayang sekali Paulus memulai dengan yang jelek, yaitu sebagai pembunuh, pembakar gereja, semuanya. Tapi dia mengakhiri dengan sangat baik. Dan dia bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Apa yang dulu aku anggap untung, rugi karena Kristus, dan aku anggap untung, dan sebagainya. Jadi dia mulainya jelek, tapi mengakhiri dengan sangat bagus. Sementara Yohanes memulai dengan sangat baik. Bahkan salah satu orang yang sangat luar biasa adalah Yohanes. Kenapa? Di dalam kandungan Elisabet, dia penuh Roh Kudus. Nggak ada orang bayi di dalam kandungan penuh Roh Kudus. Dan salah satunya adalah Yohanes. Ibunya Elisabet waktu hamil dia. Dan dia saudara, punya Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Alkitab mencatat itu. Setelah dia besar, saudara, dia melayani dengan luar biasa. Anda bisa bayangkan, Yohanes Pembaptis, dia punya kapasitas yang luar biasa. Dibanding dengan Yesus, Yesus gak ada apa-apanya dengan Yohanes Pembaptis. Kok bisa? Iya. Pertama saya bilang, dari segi keturunan, Yesus itu cuma anak tukang kayu, lahir di kandang. Yohanes anak imam, saudara. Imam di zaman itu adalah orang yang sangat dihormati oleh semua orang Yahudi. Dan Yohanes adalah keturunan imam. Jadi kalau kita compare antara Yesus dan Yohanes, secara garis keturunan, Yesus kalah jauh. Cuma anak tukang kayu dan lahir di kandang. Yohanes pasti lahirnya di rumah sakit yang top. Nggak ada rumah sakit, cuman maksud saya pasti top. Kenapa? Imam. Pasti luar biasa fasilitasnya. Betul nggak, Bu? Dari sisi khotbah, dia hebat loh, Yohanes. Kenapa hebat? Loh, semua orang khotbah di sinagoge. Sinagoge itu bait Allah atau gereja. Yohanes salah satu rasul yang luar biasa. Khotbah bukan di sinagoge, khotbah di padang gurun. Zaman dulu padang gurunnya beda dengan sekarang. Kalau Anda ke Israel sekarang, wow, padang gurun, ada gedung tinggi, ada ini, dari padang gurun jadi bagus. Zaman dulu benar-benar nggak ada apa-apa, benar-benar padang gurun. Dan siapa yang mau ke padang gurun, itu aja panas, apalagi dengar khotbah, apalagi yang khotbah kayak Pastor Robert, panjang katanya, gak bakal datang ke padang gurun. Gak bakal. Kenapa, saudara? Panas. Tapi Alkitab mencatat banyak orang datang ke situ, dengari khotbahnya. Bahkan ahli Taurat Farisi dengari khotbahnya. Pasti khotbahnya bagus, setuju gak? Kalau enggak, mana mau orang dengar khotbahnya. Wes suwe, panas, ngapain aku di sini? Cepat-cepat dia caw, saudara. Tapi Yohanes enggak. Yang lebih dahsyat lagi, Alkitab mencatat bahwa dia punya kapasitas yang luar biasa mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan dia orang yang sangat rendah hati. Buat saya ya, the best dia. Kenapa the best? Bayangi, suatu hari murid Yesus datang sama murid-murid Yohanes datang. Guru, itu ada orang kumpulan baru namanya Yesus dan muridnya. Mereka membaptis lebih banyak dari kita. Anda bayangi, membaptis lebih banyak. Gurunya tuh dipanas-panas sama muridnya. Wah, ada Yesus tuh, murid-muridnya baptis. Loh, kamu tuh Yohanes Pembaptis. Harusnya kalau baptis-baptis suruh kamu. Karena kamu ahlinya. Nah, ini ada ajaran baru nih, namanya Yesus dan muridnya baptis lebih banyak dari kita. Nah, Yohanes bilang apa, saudara? Yohanes kalau sombong bilang gini, biarlah itu palsu. Kita ini Yohanes Pembaptis, kita yang asli. Namanya aja baptis gitu. Jadi udah paling top lah. Semua paling baptis-membaptis kita ahlinya. Nama kita Yohanes Pembaptis. Betul gak, saudara? Tapi Yohanes ngomong apa? Ini membuat saya syok. Oh, gak apa-apa. Karena dia harus semakin besar. Aku semakin kecil. Buat saya itu statement yang aneh dan hebat. Anda bisa bayangkan di Surabaya, tiba-tiba ada orang buka gereja. Duh, jemaat kita diambil, dia baptis lebih banyak. Lalu ada murid-murid kita datang. Pak Pendeta, ada gereja baru buka di situ, ada berapa. Wah, mereka ambil murid kita, mereka baptis orang lebih banyak dari gereja kita. Dan beberapa jemaat kita pindah di situ. Lalu kita bilang ini, oh gak apa-apa, gereja dia harus semakin besar. Gereja kita harus semakin kecil. Saya pikir gak ada orang yang ngomong kayak gini. Saya pikir gak bakal ada pendeta yang berani ngomong kayak gini. Oh gak apa-apa, dia harus semakin besar. Oh, pemusik kita juga dibawa ke situ. Gak apa-apa, biar dia harus semakin hebat. Dia semakin dahsyat, kita semakin kecil. Saya rasa gak ada orang yang akan ngomong gitu.
Tapi Yohanes ngomong loh. Hebat gak, saudara? Top gak, saudara? Kalau saya ngomong the best. But, saudara, Yesus yang ngomong loh. Di antara semua orang yang lahir dari perempuan, gak ada yang lebih besar dari Yohanes. Artinya Yohanes pendeta besar, pendeta paling hebat di zaman itu. Tapi Yesus belum selesai ngomong. Dan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Suatu hari, saudara, tiba-tiba Yohanes masuk penjara. Habis masuk penjara, dia nunggu-nunggu Yesus gak kunjungi dia. Dan dia kecewa loh, saudara. Dan dia ngomong sama muridnya, kamu datangi Yesus, tanya, apakah dia yang kita tunggu atau orang lain? Buat saya itu omongan yang gak benar dari Yohanes. Kenapa? Kepahitan, kecewa. Loh, Pastor Robert kok bisa menghakimi gitu? Bukankah ini tadi the best? Ia harus semakin besar, aku semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Seharusnya waktu Yesus dibaptis, dia bisa sombong. Walaupun dia jemaatnya lebih banyak, gua yang baptis dia, gua lebih hebat dari dia. Betul gak, saudara? Tapi dia ngomong, membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Menurut saya ini hebat. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia ngomong sama muridnya, tanya Yesus, apakah dia atau kami harus nunggu orang lain? Dan Yesus ngomong sama muridnya, sampaikan sama Yohanes, apa yang kamu lihat? Orang buta melihat ini segala macam. Dan Yesus akhiri dengan sebuah kalimat yang menyimpulkan bahwa Yohanes kepahitan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tapi dia nggak lakukan itu. Tiba-tiba orang yang model gini rendah hati bisa berubah jadi meragukan Yesus. Kenapa? Karena dia bilang, Yesus ini bocah yang gue bela, dia mati-matian. Waktu gue di penjara, gue nggak ditengokin. Makanya jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen, jangan kecewa loh. Anda bisa mulai dengan hebat, tapi gara-gara kecewa, kau bisa jadi hancur. Dan Yesus ngomong, ini statement Yesus. Di seluruh dunia yang lahir dari seorang perempuan, gak ada yang lebih hebat dan lebih besar dari Yohanes. But, catat garis bawahi, yang terkecil dalam kerajaan sorga, itu lebih besar dari Yohanes. Kau mau pilih, kamu mau jadi yang besar di bumi atau besar di sorga? Wah, kamu penari terhebat di seluruh Surabaya. Tapi penari yang di sorga yang paling goblok, itu lebih pintar dari kamu. Misal, saudara. Lah kan kurang lebih kayak gitu. Betul gak? Oh, kamu pendeta besar, pendeta hebat, gak ada di Surabaya ini yang lebih hebat dari kamu. Tapi yang paling goblok di sorga, itu lebih pintar dari kamu. Mau kamu kayak gitu, saudara? Bapak ini ketawa. Yohanes gitu loh, saudara. Di antara semua yang lahir dari perempuan, gak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tapi yang paling kecil di sorga, itu lebih besar dari Yohanes. Dia memulai dengan suatu hal yang luar biasa, tapi mengakhiri dengan payah, saudara. Kenapa? They don't trust the process. Dia gak percaya proses. Makanya saya bilang, proses itu untuk apa? Untuk buat kita dewasa.